sabda seperti yang kita dengar itu. Dan itu dilakukan pada saat Ekaristi di dalam tubuh dan darah Kristus yang sering kita sembah. Itu ada sabda Tuhan seperti tadi. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, marilah kita menginjak ke doa umat. Allah Bapa telah mengutus Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Sampai sekarang pun Tuhan Yesus masih berkarya sebagai Imam Agung dengan menguduskan umat manusia. Marilah kita unjukkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Bagi gereja kudus, Allah Bapa yang Maha Kudus, tuntunlah gerejamu agar selalu menjaga kesucian dunia ini dengan kegiatan-kegiatan liturgi yang terungkap secara nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, Allah Bapa yang Maha Kudus, dampingilah para pemimpin gereja kami yang masih berziarah di dunia ini, agar dapat selalu menuntun umat-Mu pada jalan yang kudus dan Kau kehendaki. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat di lingkungan kami Agustinus Hippo, Allah Bapa yang Maha Kudus, teguhkanlah iman umat-Mu di lingkungan kami ini, dan penuhilah hati mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar senantiasa berupaya menguduskan dunia ini melalui kata-kata dan perbuatan-perbuatan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat sekitar kami, Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah saudara-saudari yang tinggal di sekitar kami. Bukalah mata hati dan pikiran mereka, agar bersama-sama dengan kami dapat memperjuangkan kesejahteraan bersama atas dasar kasih dan saling menghormati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Monggo disampaikan doa sekali. Beberapa gereja itu ketika Romo Bumili itu sudah dimasukkan cuplikan sekolah iman. Jadi ketika umat ada di gereja itu ada berapa menit untuk sekolah iman. Dengan cara begini, rasanya kan semuanya jadi, oh hari ini saya di gereja dapat ini. Kadang-kadang gereja kan seperti Pak Prakono kita, lu mau gereja itu kewajiban atau kebutuhan. Tapi secara umum saat gereja mengatakan saya hari ini dapat pencerahan iman. Misalnya kami ke gereja di Karangmelayu, ada satu hal yang menarik. Itu dalam Islam dikatakan pengadilan terakhir itu yang akan mengadili Yesus loh. Surat Imran nomor sekian. Nah, kita orang Katolik yang tahu berapa. Tapi saat itu memperoleh pencerahan. Oh, benar kalau gitu iman kita begini. Itu Bapak. Terima kasih. Terus sifat yang sikap atau sifat yang santun supaya orang tidak merasa tersinggung. Matur nuwun Pak Agus, Bu Agus juga, Bu Suryono, Bu Fitri, Pak Sur, ya, Pak Joko, terima kasih. Lalu apa yang diperhatikan tentang misa? Bayangkan kamu sedang berkencan dengan laki-laki atau perempuan itu idamanmu. Kamu pasti akan menyempatkan diri, menyempatkan waktunya yang khusus, pakaiannya yang baik khusus, kemudian memilih tempat yang khusus supaya mendapatkan kesan kencan yang istimewa. Ini juga peribahasa Bapak Ibu, bahwa kalau kita mungkin saat muda
itu kencan dengan pacar kita, mesti dari rumah udah waduh mandi ya kan, sisiran yang litit, bajunya yang bagus ya, pakai parfum ya kan? Lalu berusaha bagaimana saya bisa kelihatan baik dengan pacar saya. Nah, itu tindakan yang baik dan sopan, dan itu banyak dilakukan orang. Sekarang kita bandingkan dengan misa. Kalau kita berbuat baik, menyiapkan segalanya yang baik buat pacar kita, bagaimana kita ketemu dengan Tuhan? Ya. Tuhan yang ada di gereja yang bersabda lewat Injilnya, nah, itu menyapa kita dengan kasih-Nya. Jadi sebaiknya kita bertutur kata yang baik, bersikap yang sopan, kemudian mengagungkan Tuhan. Nah, lalu kita juga di dalam misa kudus kita juga kadang-kadang menyembah, bungkuk, kemudian berlutut. Itu semua ada maknanya, artinya. Ya. Contohnya kenapa kita berlutut? Terutama pada saat kita melakukan doa tobat. Karena apa? Kita ini rendah diri di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita menghormati Tuhan lebih daripada menghormati manusia, itu lebih kalau kita Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria penuh rahmat, Tuhan. Tapi kita akan menyanyi dengan semangat karena sudah agak hafal, kita bisa mempercepat temponya. Monggo, silakan. 1, 2, 3. Santo Petrus dan Paulus, pelindung gereja kita. Santo Petrus, tokoh imanmu, kau pegang kunci surgawi. Di atas batu karang ini akan aku dirikan jemaatku. Santo Petrus
Pada malam hari ini kita akan mengadakan pertemuan lima pilar, yaitu 5 pilar pelayanan gereja merupakan fondasi kokoh yang menyingkapkan tugas dan tanggung jawab serta eksistensi pelayanan gereja di dunia. Gereja sebagai umat Allah berkat sakramen pembaptisan menyadari diri, memiliki tanggung jawab menunaikan tugas dan panggilan dalam 5 pilar pelayanan gereja di dunia. Sebab 5 pilar pelayanan gereja tersebut merupakan implementasi dari tugas Yesus Kristus sendiri. 5 pilar pelayanan gereja ini yang dimaksudkan ialah kerigma, diakonia, koinonia, liturgia, dan martiria. Baik Bapak Ibu, yang kemarin pertemuan pertama yang telah disampaikan Pak Prato yaitu mengenai liturgi. Pada malam hari ini kami kejatah pertemuan yang kedua yaitu membahas tentang kerigma. Baik Bapak Ibu, pesan dari lagu Mas Santo Petrus dan Paulus tadi diharapkan semoga miliaran orang telah menjadi Kristen karena iman Petrus dan para rasul. Hanya dengan iman yang kokoh itu kita akan dapat mewartakan cinta kasih Tuhan dan mewariskannya kepada anak cucu kita, lalu mengungkapkannya dalam kehidupan nyata. Umat lingkungan Agustinus Hippo ini sudah melaksanakan apa yang dikehendaki dengan 5 pilar gereja ini, menghayati, mengungkapkan dalam kehidupan nyata. Seperti kita bergaul di masyarakat meskipun itu beda keyakinan, kita ada gotong royong, kerja bakti, gotong royong, terus mengadakan arisan RT, dasawisma, terus PKK, terus senang bersama. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita saling menghargai. Itu yang dianjurkan dengan adanya BKL malam hari ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pewartaan sungguh berhasil guna, yaitu meyakinkan karena berdasarkan apa yang dialami sendiri. Meyakinkan karena berdasarkan apa yang dialami sendiri. Yang diyakini kita sendiri yaitu mengikuti Yesus apabila sungguh-sungguh kita merasa tentram dan damai. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena Kristus mengajarkan kita untuk cinta kasih dan memberi pengampunan kepada orang-orang yang bersalah. Meskipun kita agak sulit ya, tetapi itu harus kita jalankan. Yang setia dan taat pada panggilan Tuhan. Dan karena itu bukan tergantung pada kekuatan kita, melainkan pada kekuatan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saya itu kalau mau mimpin ibadat seperti sekarang pertemuan-pertemuan, saya itu ya bingung. Terus saya tanya sama internet, Mbak Google. Saya tanya di sana mesti dijawab, pasti nggak bisa Pak. Ya cari saja di internet gitu. Ya semampu saya membaca-baca di internet dan bisa disampaikan kepada Bapak Ibu dengan keterbatasan kemampuan saya, gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, Santo Paulus mengetahui hal ini dari pengalaman. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya Dan saya inginkan sebagai orang Katolik untuk di lingkungan kita maupun paroki kita. Yang pertama, kalau yang untuk di paroki
supaya pendalaman iman atau pendalaman kitab suci di gereja secara berkala itu diaktifkan lagi, supaya yang berminat itu bisa mempelajari iman Katolik yang benar dan dari narasumber yang baik. Itu satu. Yang kedua, yang saya ingini sebagai orang Katolik, yaitu pada saat kita mengadakan doa bersama itu dilibatkan perlindungan Katolik. Di mana atau bagaimana biasanya aku belajar tentang iman Katolik? Menurut saya, belajar Katolik sekarang sudah dimudahkan lewat internet, lewat pertemuan-pertemuan lingkungan seperti sekarang ini, lewat misa, lewat kegiatan-kegiatan gereja. Nah, Bapak Ibu, kalau yang lain mungkin ada pandangan lain, satu Bapak atau Bagaimana saya belajar tentang iman Katolik? Ini sebenarnya setelah saya sekarang memasuki usia 70, memang ada sebuah PR yang berat. PR beratnya adalah masalah representasi sebagai orang Katolik. PR panjang. Pak Bambang pernah mengatakan begini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kebetulan Pak Bambang kalau tidak salah baptisnya Yakobus. Nah ini saya malah yang seperti ini banyak belajar dari orang-orang tersingkir, orang-orang kecil, orang-orang di desa. Kenapa? Sampai hari ini saya kalau melihat orang-orang di desa, contoh di Gemer itu ada Gua Maria Tuing Katentreman. Saya coba ke sana, mereka pada ke gereja begitu jauhnya hujan. yang menghalangiku untuk berkembang sebagai orang Katolik? Apa yang menghalangiku untuk berkembang sebagai orang Katolik? Sama Yesus itu sudah diberi jawaban di Bibel ini. Oh gitu ya. Mungkin kalau saya pribadi terus terang, dulu kalau saya kerja alasannya masih kerja. Begitu pensiun, usia pensiun sudah 60, ikut apa-apa sudah kena batas. Nah, justru itu makanya saya sarankan kepada teman-teman yang masih muda, walaupun belum pensiun pun tidak apa-apa. Dulu saya sebelum pensiun saya sempat di Dewan Paroki. Kemudian saya ikut legio juga, waktu itu saya masih bekerja. Pulang kerja saya langsung, nggak sempat pulang ke rumah salen atau apa. Bahkan kalau rapat bidang saya masih pakai seragam. Waktu itu saya masih kerja. Saya mikirnya kalau nunggu pensiun, ya nek nyanda, satu. Yang kedua, pensiun umur 60 nanti jadi prodiakon sudah nggak boleh, di dewan juga dibatasi lah. Kemudian saya cari yang nggak ada batasan umurnya, kelompok doa. Saya tetap teruskan di legio. Saya biar Pembinaan iman di Paroki Santo Petrus dan Paulus Babatan. Aku kan iso. harapannya apa? Orang duwe harapan. Harapan. Terima kasih, saya Jegadi di Kongkong Tuba. Harapan di paroki apa di lingkungan, Bu? Ini di Paroki Santo Petrus dan Paulus Babatan, di lingkungan juga boleh, tak apa-apa. Awalnya dari lingkungan ke Kalau di lingkungan ini sekarang kenyataan kan
kita S2 semua ya. Hanya 1-2 yang di bawah 60. Bagaimana kalau kita membiarkan yang muda-muda ya, anak-anak kita atau yang anggota lingkungan yang muda-muda dibiarkan itu, karena penulisnya siapa nanti ya? Kata setuju kan? Iya, regenerasi. Mendampingi istirahat malam ini sampai besok kita bangun melakukan aktivitas kembali, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjut dengan lagu penutup dengan mengalir ibu. Marilah kita menyanyikan Maafkan Kasih-Mu bait 1, 2, dan 3. So, do, re, mi, fa, so, mi, so, la, so, mi. Monggo. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Juga diminta berdoa untuk kesehatan Bapak Gulinus Suharyanto, Ibu Lucia Suharyanto, dan Simba. Kemudian berdoa pula kepada Tuhan untuk ulang tahun Mas Rizko pada hari ini. Lalu 2 hari yang lalu Mas Joko Purwanto, kemudian 29 Mei yang lalu Bu Joko atau Bu Siti. Semoga Tuhan memberkati untuk semua yang terbaik dan memberi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Dan bagi kita semua, mari kita berdoa bersama. Mari kita awali pertemuan yang ketiga ini tentang koinonia atau persekutuan. Membangun persekutuan yang hidup. Umat beriman wajib hadir dan menghadirkan gereja Kristus dimanapun mereka berada dengan membangun persekutuan atau paguyuban-paguyuban yang memancarkan kasih. Artinya kita semua menghadirkan gereja Kristus, artinya menghadirkan sabda Tuhan dan Injilnya dimanapun kita berada, baik lewat persekutuan, paguyuban-paguyuban maupun pertemuan-pertemuan. Dan marilah kita awali
pertemuan ini dengan menyanyikan Mars Petrus Paulus. Monggo Pak Hardi. Marilah kita menyanyikan Mars Santo Petrus dan Paulus. Sol 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 do do re re mi. Monggo. Santo Petrus dan Paulus, pelindung gereja kita. Santo Petrus, kokoh imanmu, kau pegang kunci surgawi. Di atas batu karang ini akan aku dirikan jemaatku. Santo Petrus, seorang misionaris, handal dan kuat, pewarta Injil sejati, jadi guru segala bangsa, memberikan seluruh hidupnya, menanggung segala derita. Dalam lindunganmu kami bergandeng tangan, membangun gereja masyarakat Pancasila, wartakan kasihnya seturut teladanmu. Dalam cinta, dalam doa, majulah gereja kita. Batu karang. Maka di atas mereka atau melalui mereka Tuhan Allah akan melanjutkan karya-karya agungnya di dunia ini. Marilah kita buka pertemuan ini dengan tanda kemenangan dari Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Santo Petrus dan Paulus pelindung gereja kami telah memberikan teladan yang sangat baik bagaimana kami harus hidup sebagai orang beriman. Mereka telah membagikan hidup dan iman mereka agar semakin banyak orang memperoleh kabar gembira keselamatanmu. Bersama para murid-Mu yang lain, mereka telah membangun persekutuan yang hidup untuk menyebarkan kasih-Mu. Maka semoga semangat mereka memotivasi kami semua untuk membangun persekutuan yang hidup dalam lingkungan kami ini, sehingga kasih-Mu bisa dirasakan oleh semakin banyak orang. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Katekese singkat. Koinonia adalah kata Yunani yang berarti mengambil bagian dalam perspektif biblis atau Injil. Koinonia diartikan sebagai paguyuban atau persekutuan, yaitu paguyuban yang untuk melaksanakan sabda Tuhan, dan merupakan usaha untuk mewujudkan dan mengukuhkan persaudaraan murid-murid Kristus dengan saling membantu, saling berbagi, dan memenuhi kebutuhan bersama. Contohnya misalnya kegiatan retret, rekoleksi, Legio Maria, Kerahiman Ilahi, Merit Encounter, wanita Katolik, dan sebagainya. Satu, jangan membuat orang itu trademark atau tanda atau tadi disebut Pak ini yang jelek. Jangan, stigma juga ini yang jelek, jangan. Yang kedua, jangan terlalu mengagung-agungkan orang yang
memberi sedekah atau ini. Memang perlu dia ini, tetapi jangan terlalu diagung-agungkan yang akhirnya akan membuat yang lain itu ada yang bilang iri mungkin, ada dia yang minder mungkin. Wah, itu duitnya banyak, sumbangannya banyak, aku sedikit, besok aku nggak datang lah. Iya, jangan itu. Maka di dalam misa pesta nama lingkungan itu, pada saat hari hanya terjadi, ada orang yang kusak-kusuk, aku nggak datang aja lah, nggak enak. Lalu kenyataannya pada saat misa, ya kan, yang di depan yang tadi disiapkan untuk donatur-donatur besar, dikasih kursi, mungkin kursinya yang empuk kali, yang bagus kali, tapi kenyataannya apa? Malah tidak datang. Bukan tidak mau menempati kursi itu, tetapi seorang donatur itu ikut duduk lesehan di belakang. Nah itu Bapak Ibu, banyak yang monggo, yang punya sedikit dengan rela, semua itu akan berguna bagi kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan semoga kita semua tetap rukun selalu, guyub, dan semua itu demi kemuliaan Tuhan. Beberapa pesan warga lingkungan. Berapa persen warga lingkungan yang menghadiri pertemuan ini? Kira-kira di kita ada Jumlahnya berapa? 5%. Kira-kira enggak 5%, ini lebih dari 75%. Inilah lebih Bapak Bu. 95 ini. 95. Ya, kira-kira umat kita mungkin Bugun apal mboten Bugun. Kira-kira berapa kakak? Ini semua sepertinya rata-rata Ada. Ye, sip. karena ya lain kan masih banyak. Ye, baik. Baik. Dipun Pak, baringin juga Pak, monggo. Kinten-kinten pun puluh ini Pak. Niki pun full. Wah, Yang full namanya 95%. Kebian mboten kepingan. oh iya, artinya sing memang jarang nongol ngeten nggih. Kula Nggih. paguripan iku kula matur kembet yuk dikaraoke full ngoten kuwi. Ya nggih, nggih. Leres Pak. Nanti ada ininya. Nggih. Jadi kira-kira yang aktif itu sudah hampir 95% sampai 100 lah. Nggih. Puji Tuhan. Jadi paroki juga senang kalau lihat kayak gini, guyub, rukun, hadir. Nggih. Nanti yang tentang mengaruhi, nanti Pak Mujimin monggo Pak Mujimin nanti ngajak siapa yang perlu dihadiri, monggo. Kalau saya di Jawil juga derek. Yang kedua, jadi sepakat nggih Bu, 95% gitu nggih. Yang kedua, kira-kira apa saja yang membuat umat yang lain tidak hadir? Nah, ada malas. Memang benar, tidak usah di. Terus ngomong anak, menjagain anak, ya betul. Nggak ada komitmen. Berdalih nggak punya tempat kalau ketempatan. Oh iya. Ada juga yang malu kalau nggak punya tempatnya sempit, kalau ada ketempatan nggak enak gitu gitu. Bu Ardi minta tolong dicatat nggih. Enggak bawa pulpen ya Pak. Ini tak pinjam nih. Oh ada itu. Bu Agus ada. Sip. Nggih. Sale nanti mohon maaf ini nanti ada ke ini Ibu Kaling nanti kalau rapat ditanyain loh. Oh iya. Paling enggak untuk bahan nggih Bu nggih. Nggih. Berapa persen? 95. 100 belum ada. Yang 5% tadi yang disebut Pak Mujimin tadi.
jaluk Sebenarnya kakaknya kita 42 kakak. Anjir. Banyak sebenarnya. Sebenarnya lebih sih. Nggih. Jadi kalau 42 yang tercatat di tempatnya Pak Andre itu berapa? 42 kakak. Nah, satu kakak berapa? Kalau dikalikan 2 saja, maka itu akan jadi 84. Itu kalau 2 rata-rata. Padahal kan mungkin ada yang lebih. Iya. Jadi ya kira-kira nggak ada sih kurang dari 95. Oh, kayaknya kurang nggih nek 95 kata Ibu. Ya, betul supaya kita jangan apa sih? Jangan terlalu gitu sebenarnya lah. Nggih. Nggih, monggo berapa 80 Kak. Iya. Dan tadi kan alasannya ada ya, ada yang MC kan ngomong jujur. Hah? Apanya? Kalau real berapa? Enggak lah, kalau 30. Hah? Kalau hitung kakaknya. Kan 40, kalau kalikan 2 kan kita 80. Katanya tuh nggak gitu Mas. Hitungnya nggak gitu. Hitungnya gimana Bu? Ya sudah monggo. Untuk mengatasi hal itu, tadi yang disampaikan Pak Mujimin, kita akan datang ke beberapa keluarga untuk ngaruh ilah ya. Terus yang kedua, lewat WA gitu, kita ajak misalnya kerja bakti, terus apa WK, karena kalau WK banyak juga Ibu ya. Nah, ya. Ibunya banyak. Iya, baik. Jadi yang ada Ya. Kerja bakti, WK sama ini ya, monggo. Napa? Latihan kur. sangat minim Pak. Oh, nggih. Terutama bapak juga yang bapak-bapak muda sama ibu-ibu. Bapak-bapak didengerin itu ada ketua lingkungan ngeluh tentang kur. Yang ngomong ini juga jarang. Oh iya maaf ya Pak. Kenapa Pak? Nggak apa-apa. Kita ini jujur loh, ya kan? Tapi terus terang saya sering bareng tugas gitu loh. Kita disegani sekaligus dikagumi oleh masyarakat. Kira-kira apa? Mungkin nek disegani ya nggak usah nggih Pak nggih. Apa sampai disegani ya? Tapi harus kompak Pak. Dengan masyarakat. Iya. Dan kalau ini salah satu jawaban menurut saya juga, mari kita juga aktif di kegiatan masyarakat. Entah itu senam, ada Bu Bambang udah rajin senam sekarang, ya. Terus Pak Hardi di kelompok apa itu Pak namanya Pak, yang pemuda apa itu Malang Rejo itu apa Pak? Oh, Jangan sering ikut. Kader loh, kader. Wih, ada kader sip. Marilah kita mohon kepada Allah Bapa di surga agar kita pun diberi semangat yang sama dengan mereka, sehingga iman kita pun bertumbuh secara pribadi maupun bersama-sama sebagai lingkungan. Maka marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, umat lingkungan kami cukup banyak jumlahnya, tetapi setiap kali ada pertemuan yang mau datang hanya orang itu saja. Maka kami mohon kepadamu, gugah dan bangunkanlah semangat umat di lingkungan kami, khususnya mereka yang jarang sekali datang ke pertemuan, agar mereka semakin menyadari bahwa iman hanya akan bertambah
kalau kami bisa berbagi satu sama lain dalam persekutuan di lingkungan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami menyadari bahwa di lingkungan kami ada beberapa umat yang berusia lanjut, bahkan menderita sakit, sehingga tidak pernah bisa hadir dalam pertemuan lingkungan. Maka kami mohon kepadamu kekuatan bagi mereka yang berusia lanjut dan sakit. Semoga mereka tetap memiliki semangat untuk menumbuhkan iman mereka melalui hubungan pribadi yang mereka bangun denganmu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, di lingkungan kami tidak sedikit anak-anak remaja maupun orang muda, maka secara khusus kami mohon kepadamu, dampingilah dan bimbinglah mereka agar semakin tahu dan menyadari bahwa iman yang mereka miliki perlu ditumbuh kembangkan melalui perjumpaan dengan umat lain di lingkungan maupun di gereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Perkenankanlah kami juga mohon Tuhan. Perkenankanlah Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus melalui Tuhan Yesus memberkati Bapak Guru Suharyanto, Ibu Lucia Suharyanto, juga Simbah. Berilah kekuatan, kesehatan jiwa raganya, supaya kehidupannya semakin semangat memuji, memuliakan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini maupun saudara-saudari kami yang tidak sempat hadir, karya kita, kehidupan kita, cita-cita kita, juga istirahat kita semua pada malam hari ini selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dengan ini iman 5 pilar sudah selesai. Syukur. Marilah kita diutus mewartakan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Amin. Monggo lagu penutup. Marilah kita kami akan belajar bagaimana kami melaksanakan pelayanan amal kasih di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, di dalam situasi sosial politik yang serba tidak menentu. Dengan rendah hati, kami mohon ya Bapa, beri kami kekuatan agar kami dapat membuka mulut kami untuk menceritakan pengalaman melayani yang menginspirasi orang lain, membuka telinga kami untuk mendengarkan sabdamu yang akan menumbuh kembangkan iman kami.
Semua ini kami mohon kepadamu demi kemuliaan dan keluhuran namamu, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya, layani. Dalam tradisi Gereja Katolik, diakonia merupakan segala bentuk pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan atau ikut serta melaksanakan karya karitatif atau cinta kasih. Melalui kegiatan amal, khususnya bagi orang lemah, miskin, terlantar, dan difabel atau tersingkir. Pangan atau papan, mungkin ada yang Bapak Ibu berkelebihan dalam hal pangan dan papan, bisa berbagi. Pada waktu kita ada bencana alam, kita mengumpulkan Indomie misalnya, terus susu, pakaian boleh yang baru atau pantas pakai, kita beramai-ramai mengumpulkan untuk membantu yang membutuhkan. Begitu Bapak Ibu. Terus yang kedua, janda atau lansia. Di sini juga kelihatannya sudah jalan. Dulu saya pernah ngalami waktu ditinggal suami saya yang pertama kali. Ini Pak Hadi yang kedua. Jadi lagu itu. Bu Titi mau enggak? Bebas. Waktu ditinggal saya merasa kehilangan sama sekali. Terus waktu itu kebetulan Bapak RT di tempat saya tinggal itu langsung gerak cepat. Gerak cepat itu dia itu memberi bantuan entah sembako atau apa. Dulu ada KMS atau apa? KMS apa Bu? Kartu apa ya itu untuk periksa itu langsung dibuatnya lalu diantar. Saya bersyukur sekali. Terus waktu saya gereja ngantar anak saya kan baru pelajaran puter altar, pagi-pagi saya antar, terus saya mau puter balik itu saya nangis. Terus kebetulan ada suster gembala baik itu mendekati saya, "Ibu baru berbeban berat ya?" "Iya suster." "Kenapa?" "Suami saya meninggal, anak saya masih kecil-kecil. Nanti besok sore atau kapan-kapan saya mau ke rumah." Nah, waktu itu dua suster gembala baik itu datang ke rumah. "Besok ambil sembako ya di susteran," gitu. Wah, saya bersyukur sekali di dalam kegelapan, kekacauan, dan bingung. Tuhan mengirim suster dan Bapak RT untuk menolong, membantu saya, menguatkan saya. Tapi saya itu 1 tahun saya belum bisa ke gereja. Dan sekarang saya pindah di sini untuk dapat orang ya seiman juga, jadi bisa apa ya? Tuhan yang mengirim ya Bapak Ibu, Tuhan yang mengirim. Pak Adi kurban dari Tuhan, ditinggal istrinya, saya juga ditinggal suami. Jadi dipertemukan. Orang jalan itu kan pincang. Ya disatukan jadi jalannya lurus lagi. Ya saya berjanji setelah menikah saya akan aktif ke gereja, dan kali ini diberi kesempatan. Pertama kali saya ikut lektor, kedua ini jajalan nggak ganti lektor, sesuk ada di prodiakon. Aku ora iso ngomong nih, jajalan, gitu Pak Adi gitu. Ternyata kok iya, ternyata sampai saya
saat ini diberi kesempatan untuk ini berada di depan Bapak Ibu semua. Didorong sama Pak. Ya disyukuri ya. Ya didorong oleh digendoli ya Pak. Jadi mendukung maksudnya. Iya, jangan sampai jatuh ya Pak ya. Ya terima kasih atas doa Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan lingkungan ini semakin maju. Amin. Dengan adanya kita untuk mengajarkan cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan yang dahulu kala itu lewat para nabi-nabi ya Pak ya. Kalau yang perjanjian lama itu lewat nabi-nabi. Terus yang selanjutnya Yesus itu wujud ya itu Tuhan yang menjelma manusia untuk mengajarkan cinta kasih. Terus dilanjutkan dengan para rasul. Para rasul mengajarkan kita sampai saat ini untuk berbuat baik kepada sesama maupun kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita menginjak pada problematika kehidupan. Ini dengan ilustrasi pengemis tua. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Itu ada bapak-bapak ya belum tua banget gendong anak kecil perempuan. Itu bawa apa kencerong. Nah, kencerong itu. Saya itu bilang sama Pak Arti, kapan-kapan yuk bantu bapak ibu ketoke kok mesake gitu. Pas suatu saat saya lewat, dia itu kayak ngantuk-ngantuk itu. Saya kasih uang ya tidak banyak. Dia itu ya apa ya senang sekali, bersyukur karena ada yang memperhatikan. Semoga Bapak Ibu terketuk hatinya kepada orang-orang yang apa ya, yang membutuhkan ya, kira-kira membutuhkan, sangat membutuhkan. Kita ulurkan tangan sebagian rezeki kita untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah melakukan hal-hal seperti itu. Terus yang kedua, saya itu ya janjian sama Pak Ardi, kalau ada orang jualan, itu jualan gudeg di Gejayan itu kok beberapa kali saya lewat, itu kok sepi gitu ya. Ya Tuhan, mudah-mudahan ada yang membeli gudeg tersebut. Kasihan kalau nggak laku, terus gimana ya, rugi nggak ya, gitu saya berdoanya saya gitu. Soalnya kalau saya itu membeli gudeg sebelum tahu rasanya itu ya juga nggak berani itu. Cuma bisanya berdoa semoga ada yang membeli. Terus yang ketiga itu ya jual bakmi di perempatan Ringin, Condong Catur itu sebelah timurnya utara jalan juga itu selalu sepi. Wah kasihan ya, jualan bakmi kok sepi. Terus kalau nggak laku ya untuk apa ya bakminya itu. Mudah-mudahan Tuhan memberi rezeki, ada yang membeli gitu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu kalau melihat kayak seperti saya alami, berdoa saja, karena ya itu kalau mau beli kita belum tahu rasanya ya juga agak mantep. Mungkin Bapak Ibu ada di sekitar kita yang berkekurangan. Berapa banyak di lingkungan kita ada yang lingkungan Agustinus Hippo, ada yang berkekurangan. Ibu, ya berkekurangan maksudnya di sini yaitu makan susah. Ya itu kekurangan yang tadi sandang pangan Kayaknya papan sejahtera semuanya. nggak ada ya, nggak ada di sini, semua sejahtera semua. Amin. Ya puji Tuhan sejahtera dan sehat semua dan semangat semua. Kurang imanipun. Ada sekarang sebiji sesali Pak. Ada Pak, ada semangat Pak. Nggak ada ya Bu, ini nomor 1 nggak ada. Puji Tuhan. Nomor 2, refleksi yang kedua, apa yang biasanya mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menyangkut yang pertama tadi, berarti tidak ada ya Bu ya. Ya tidak ada. Lanjut yang 3, apa yang kita lakukan sebagai umat beriman
sudah tadi ya membantu pemberi bantuan sudah terlaksana di lingkungan ini. Yang keempat, adakah aksi yang dapat dilakukan secara berkelanjutan? Nah, berkelanjutan ada pendidikan receh. Oh ya, uang receh itu jalan. Ya, uang receh masih ya, uang receh di pertemuan ibu-ibu ya. Nah, bapak-bapak kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Kita diam-diam saja. Kita diam-diam. Nggak punya uang receh, uangnya utuh kabeh. Namanya uang receh, tapi kita itu kalau setor 10.000 Uang receh namanya. Tapi dibanting nggak bunyi ya, Bu. Berarti nggak receh, namanya aja. Terus yang kelima, apa harapanku terkait pelayanan sosial karitatif di Paroki Santo Petrus dan Paulus Babatan? Karitatif tadi itu cinta kasih melalui kegiatan amal sosial. Ya sudah ya. Di gereja harapannya apa ya? Yang membutuhkan, umat yang misalnya nggak tahu, kalau nggak mengikuti di itu gereja. Ya, apa ya Pak? Oh iya, monggo. Baik, terima kasih. Jadi harapan saya pribadi untuk paroki kita, yang pertama, kalau ada pengajuan bantuan, baik itu dari lingkungan ya Bu, itu tindak lanjutnya ada, sehingga yang memberikan apa istilahnya data itu marem gitu. Karena pernah saya mendengar, saya udah ngajukan itu permintaan bantuan untuk biaya anak sekolah, sampai sekarang nggak ada informasi balik. Nah itu harapannya gereja juga harus menindaklanjuti. Lolos apa enggak gitu. Misalnya gini, dikatakan wah ini jadi itu disurvei nggak layak, ya sudah, tapi tahu. Iya, sampaikan. Nah, kalau enggak itu harapannya. Oh ini bisa ditunda nunggu dana, tapi jelas intinya. Nah itu maksud saya, harapan saya gitu. Tuh. Kemudian saya sedikit menyinggung yang ilustrasi di depan tadi. Itu ada dua ilustrasi di depan tadi tentang anak yang hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
kita bangun melakukan aktivitas kembali, melindungi kita semua terhadap dosa dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas penyertaan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kita tutup dalam penutup seperti yang kita sudah kemarin telah berbagi. Bagi yang ingat suara 4 bisa di suara. Salam. Sehat, sukacita Bapak Ibu. Amin. Seperti apa yang telah kita nyanyikan, kita bersama-sama hadir di sini untuk menghadap Tuhan. Di samping itu kita bersukacita karena kita bersua dengan saudara-saudari kita di tempat ini, di mana Tuhan juga memberkati kita semua. Karena Tuhan bersabda, di mana ada berkumpul 1-2 orang atau lebih, aku akan hadir di tengah-tengahnya. Maka marilah kita awali pertemuan 5 pilar pada malam hari ini dengan tanda kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan yang lalu, yang pertama mengenai liturgia atau peribadatan, di mana segala bentuk misa kudus, sembayangan, rosario dan lain-lain itu sudah kita jalani, dan apa bentuknya kita sudah bahas. Lalu yang kedua, pertemuan kedua, kerigma atau pewartaan yang isinya mengenai pendalaman iman, pendalaman kitab suci atau sarasean. Kemudian pertemuan yang ketiga, koinonia atau persekutuan untuk orang beriman. Bentuknya berupa rekoleksi, retret, dan pertemuan kerahiman ilahi. Lalu yang keempat tentang diakonia atau pelayanan, yaitu pelayanan yang kita tujukan terutama kepada saudara-saudari kita seperti lansia, orang yang perlu bantuan baik mengenai pendidikan, sedang menderita sakit dan lain sebagainya. Dan pertemuan kelima ini tentang martiria atau kesaksian, di mana tentang martiria atau kesaksian ini mengambil contoh bahwa murid-murid Yesus yang diajak Tuhan Yesus untuk berkeliling mewartakan kasih karunia Tuhan atau sabda Tuhan. Umat beriman wajib memberi kesaksian, menyatakan kepada semua orang bahwa dirinya murid Kristus. Kita semua adalah murid Kristus, juga umat Kristus. Caranya dengan siap berkorban, entah itu berkorban waktu, tenaga maupun pikiran, sehingga dirinya atau keluarga serta lingkungan, lebih-lebih di dalam lingkungan masyarakat sekitar menjadi lebih baik selaras dengan kehendak Allah. Engkau yang hidup dalam kesetiaan dan pengabdian kepada Bapa Surgawi, kami mohon agar Engkau membimbing langkah-langkah kami dalam mengikuti jejak-Mu. Bantulah kami untuk meniru kasih dan kemurahan hati-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon.
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus, sumber kehidupan dan kuasa, turunlah ke dalam hati dan pikiran kami. Limpahkanlah anugerah-Mu yang dahsyat, agar kami dapat menjadi kesaksian hidup bagi Kristus di dunia ini. Kebangkitankanlah api kasih-Mu dalam diri kami, dan biarlah cahaya-Mu bersinar melalui tindakan dan kata-kata kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Maria, Bunda kasih yang setia, Engkau yang selalu setia mengikuti Kristus Putra-Mu, permohonkanlah kepadanya agar kasih dan keberanian kami tidak pernah redup. Bantu kami untuk menjadi kesaksian hidup bagi Putra-Mu dan membawa dunia ini kepadanya. Kami mohon, kabulkanlah. Terima kasih, Mbak.